Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari rombongan D2 Grup D. Dengan saya Talita Sudasafa, NPM 157 dan partner saya Naufal, NPM 158, akan menjelaskan tentang isolasi jaga terkini. Yang pertama ada pengertian isolasi dan inokulasi. Isolasi sendiri adalah pemisahan mikroba satu dengan mikroba lain yang berasal dari campuran berbagai mikroba untuk dapat mempelajari sifat biakan, morfologi, dan sifat mikroba lainnya. Yang kedua ada inokulasi. Inokulasi bakteri adalah proses pemindahan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru. Proses inokulasi ini dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada prinsip dari isolasi jasa teknik. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk kolonial sel yang tetap pada tempatnya. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sudah memindahkan bakteri dari medium lama ke medium baru. Itu diperlukan ketelitian dan sterilisasi alat-alat yang digunakan. Tujuannya agar tidak terjadi kontaminasi. Pada pemindahan bakteri di cawan bakteri tersebut harus dibalik. Tujuannya untuk menghindari tetesan air yang mungkin melekat pada dinding tutup cawan bakteri. Yang kedua ada sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi. Yang ketiga, media pertumbuhan yang sesuai. Yang keempat, cara menginokulasi mikroorganisme. Yang kelima, cara menguji mikroorganisme yang telah diisolasi apa yang akan diinginkan. Dan yang terakhir, cara memelihara agar mikroorganisme yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Ini ada berbagai metode pada isolasi jasa teknik. Yang pertama ada metode isolasi pada medium cair, yang kedua ada isolasi tunggal, yang ketiga ada isolasi pada pada agar cawan, dan yang keempat ada metode cawan gores atau strik. Selanjutnya ada pengertian dari koloni bakteri. Koloni sel bakteri merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri dapat berbentuk bulat dan beraturan dengan permukaan cembung, tekung atau datar, serta tepi koloni rata atau bergelombang. Ini ada bentuk dari bakteri. Yang pertama ini ada bentuk kopus, yang kedua ini ada bentuk basil, dan yang ketiga ada bentuk spiral. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari isolasi jasa termit. Isolasi mikroba yaitu memindahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Ada identifikasi bakteri. Aspek mikrobiologis salah satunya itu mengkaji tentang karakteristik mikroba. Itu sehingga perlu dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri. Identifikasi mikroba yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Selanjutnya ada aplikasi dari isolasi jasa termit. Secara alamiah, mikroba di alam ditemukan dalam polusi campuran. Untuk memperoleh biakan murni dapat dilakukan dengan isolasi yang diawali dengan pengenceran bertingkat. Pemanfaatan mikroba tanah dapat diaplikasikan untuk menambah kualitas pada sektor pertanian. Biofertilizer merupakan inokulan berbahan aktif mikroba hidup yang berfungsi untuk menambah berat tertentu atau memfasilitasi tersedianya unsur hara bagi tanaman, sehingga tanaman bisa hidup optimal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari praktikum isolasi jasa termit. Yang pertama ada nutrisi, di mana nutrisi dibutuhkan untuk membentuk energi dan untuk menyusun komponen-komponen sel. Yang kedua ada tersedianya air. Sel jasa ternik itu membutuhkan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa ternik dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selanjutnya ada nilai pH, di mana nilai pH medium itu mempengaruhi jasa ternik untuk tumbuh. Untuk pH-nya itu sekitar 3-6. Selanjutnya ada suhu, di mana jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar daripada suhu maksimum, maka aktivitas enzim itu akan terhenti. Selanjutnya ada tersedianya oksigen, di mana konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan itu berpengaruh terhadap jenis jasa ternik yang tumbuh dalam makanan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya.
Oke, nama saya Naufal Atala dengan NPM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum isolasi jasa teknik. Yang pertama ada tabel hasil pengamatan isolasi jasa teknik. Untuk isolasi pertama, dia menggunakan media agar, lalu mikroorganismenya menggunakan yeast. Gambarnya itu seperti yang telah ada di tabel tersebut. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sifat-sifat jasa teknik dari yeast itu berkoloni, tidak berinti sel, dan berbentuk kokus. Untuk perbesaran mikroskopnya yaitu menggunakan perbesaran 10 pada lensa okuler dan 40 pada lensa objektif. Untuk isolasi kedua, medianya masih sama yaitu agar, dan jasa tekniknya juga masih sama yaitu berupa yeast. Gambarnya yaitu seperti yang ada di tabel itu. Untuk sifat-sifatnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu dia berkoloni, tidak berinti sel, berbentuk kokus, dan perbesaran yang digunakan pun masih sama, yaitu 10 pada lensa okuler dan 40 pada lensa objektif. Pada praktikum yang telah dilakukan, percobaan dilakukan dengan jasa teknik yeast. Percobaan ini bertujuan untuk memperoleh kultur murni dari satu mikroorganisme. Media yang digunakan adalah media agar dan metode isolasi yang digunakan adalah metode isolasi cawan gores. Dari data yang telah didapatkan secara mikroskopis, sifat morfologi jasa teknik yang diperoleh pada isolasi pertama adalah berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak memiliki inti sel. Pada isolasi kedua diperoleh hasil yang sama, yaitu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak memiliki inti sel. Perbesarannya menggunakan 10 kali pada lensa okuler dan 40 kali pada lensa objektif. Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh tadi, menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Puspita pada tahun 2020, bahwa proses isolasi mikroba adalah memisahkan mikroba satu dengan mikroba lain yang berasal dari campuran berbagai mikroba untuk mempelajari sifat biakan, morfologi, dan sifat mikroba lainnya. Berdasarkan hasil percobaan yang kita dapatkan, itu sudah sesuai dengan teori. Karena pada hasil yang didapatkan itu mempunyai morfologi yang sama, sehingga dia itu tidak ada bakteri lain yang tumbuh dan koloninya pun semakin berkembang. Dalam melakukan percobaan isolasi jasa teknik ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Sari pada tahun 2010, faktor yang mempengaruhi itu diantaranya ada suhu dan air, di mana air berpengaruh terhadap larutan dari media maupun starter. Jika tidak ada air, maka mikroba tidak dapat berkembang secara maksimal. Dan yang terakhir itu ada suhu. Suhu ini tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan denaturasi enzim pada mikroba, sehingga mikroba tidak dapat berkembang ataupun memperbanyak diri. Sekian pemaparan dari praktikum isolasi jasa teknik dari grup D, rombongan D2. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.